mutlak harus dikenali untuk menyatakan kul huwa Allah, dia Allah. Itu akad, itu yang wujud. Wahyu yuha, itu yang diinisiasikan, dimasukkan ke dalam dada sebagai butiran iman. Tentang kenikmatan surga, ini ayat tentang Jannatun Naim, mentadihal anhar kholidina fiha abada, tentang pahala, tentang widodari. Kenikmatan surga itu selalu menunjuk itu aku, itu kita itu. Sekarang gak apa-apa rada angel sithik sok entuk widodari kelon karo widodari kan ngono. Merasa sebagai orang yang telah beriman dan bertakwa, bahkan mungkin merasa sebagai pilihan Tuhan. Dan di dalam sejarahnya, saya nggak mengucapkan subjeknya, dan dalam sejarahnya manusia lebih cenderung bertaklid, ikut-ikutan, dan mengikuti budaya juga dari cerita, situs peninggalan sejarah masa lalu. Artinya saat Nabi Muhammad, umat saat itu cenderung mengikuti Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, tapi nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Saat Nabi Isa, nggak mau mengakui Nabi Isa, ditentang habis-habisan. Dia mengikuti Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, kan gitu kan. Jadi menolak fakta untuk mengikuti realitas kebenaran kepada Rasul yang ada di antara mereka sendiri. Itu cenderung ditolak. Itu faktanya begitu. Sejarahnya selalu begitu. Tapi di sini saya menekankan begini, untuk menekankan sebuah keimanan kita. Percayalah, para rasul itu mengajarkan ilmu hakikat yang menjadikan supaya kamu saat menyebut an asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, adalah itu merupakan fakta makrifat rasa, ilmu pintu selamat pulang kembali kepada Tuhan. Ilmu inilah yang ingin disampaikan kepada umat manusia oleh Rasul yang bersangkutan, supaya mengenali Tuhannya dan mengenali hakikat jati diri fitrah manusianya, seperti halnya beliau para Rasul ini mengenal, sehingga tidak menjadi pengikut yang taklid buta. Kan begitu. Fakta sejarah selalu terulang dan terulang kembali. Mengikuti ajaran risalah Rasul dengan mencoba mentafsir, mengira-ngira, mencoba menganalisa, menelaah, mencari situs berita di masa lalu, kemudian kalau nggak ketemu membuat kesepakatan, bahkan mungkin konspirasi dengan kata sakti ijtihad. Inilah fakta sejarah. Kan gitu. Ini sejarah. Saya cerita sejarah loh ya, nggak cerita zaman sekarang loh, enggak. Itu sejarah. Ojo salah paham. Saya sejak awal tadi cerita sejarah. Saya nggak cerita ini. Sebagai sebuah kisah. Sebelum kedatangan Nabi Ibrahim, umat manusia, jadi begini, Nabi Ibrahim itu di dalam ayat dia mencari Tuhan. Srengenge dituhanke bukan, bulan dituhanke kok hilang, bintang dituhanke kok hilang, kan gitu kan. Itu sebenarnya Nabi Muhammad nggak enak. Mau nduding awakmu itu nggak penak. Gitu. Wong donya kok dipengiran gitu ge apa kowe iki lho utekmu piye. Muni ngono ku gak penak Nabi Muhammad.
Kemudian akhirnya Nabi Muhammad cerita, biyen itu jenengi bapak kita, induk itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan begini, nggak sekedar dunyo, malah sempat srengenge didadekne Gusti Allah, begitu loh. Itu karena Nabi Muhammad nggak enak gitu loh. Jadi perasa banget. Gitu. Walaupun nggak sensi sih beliau ndak. Jadi sebelum kedatangan Nabi Ibrahim, umat manusia itu saat itu nyaman dengan pola model beragamanya. Menyembah patung-patung, model pola beragama sesuai dengan masing-masing suku. Artinya setiap suku itu membuat pola sistem beragamanya untuk memperkuat kedudukan dari masing-masing kesukuannya. Ya itu memang sudah ceritanya begitu. Ya wujud patung itu yang diberhalakan. Patung kan belum tentu diberhalakan gitu ya. Patung itu belum tentu diberhalakan. Kawin duwe patung digambar terus dideleh ngarep omah atau dideleh endi. Tapi kan nggak diberhalakan gitu. Jadi wujud patung yang diberhalakan itu bisa dari batu, bisa dari kayu. Bisa wujud penguasa, bisa juga wujud orang-orang yang ditokohkan atau menokohkan diri. Bisa dari tulisan-tulisan, bisa dari situs-situs, bisa dari orang terdahulu, dan dari orang-orang masa lalu. Bukan dari fakta. Demikian pula saat sebelum zaman Nabi Isa, saat di zaman Nabi Isa dan setelah Nabi Isa, beragama telah dipelintir masuk ranah politis. Sehingga sampai berhalanya dan yang memberhalakan itu membuat olokan, membuat fitnah dan menangkap Nabi Isa untuk disalib. Sing nyalib itu sapa to? Berhala karo yang memberhalakan. Sing nyalib. Ya. Pun demikian pada saat kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Masyarakat telah sebegitu nyaman dengan mekanisme beragama kesukuan dan mengembangkan pola beragama Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim sesuai dengan tafsir-tafsir hasil pemikirannya supaya berkembang dan diamalkan oleh masyarakat luas. Buktinya di Quran tentang bicara Alkitab banyak banget. Karena fakta sejarah umat-umat di masa lalu cenderung mengikuti Nabi Rasul di masa lampau daripada mengikuti Rasul yang ada di antara mereka sendiri, bahkan kuat cenderung menolak dan mengingkari, kemudian membuat tafsiran-tafsiran, membuat kesepakatan-kesepakatan, membuat narasi, mencari kalimat dan kata yang dulu pernah terindikasikan terlontar sebagai ajaran Nabi dan Rasul di masa lampau. Jadi saat Nabi Muhammad mengajarkan, umat saat itu nyocok nih, iki kok kayak Nabi Daud ya, kok kayak Nabi Ibrahim ya, kan gitu. Akhirnya mereka mencetak kitabnya Ibrahim, kitabnya Daud, kitabnya Isa, kan gitu kan. Bahkan kontaminasi pemelintiran politis sebegitu kuat untuk menutup kebenaran yang sedang berlangsung saat itu. Akumulasinya artinya menumpuk akhirnya permasalahan itu. Ada waktu sangat terjadi gejolak, perbedaan pendapat sampai pada percecokan di antara mereka. Perselisihan di antara mereka, bertikai di antara mereka, sampai akumulasi kejenuhan. Kemudian mereka memohon kepada Tuhan untuk didatangkan, ditampakkan kebenaran utusannya dengan maksud supaya memperoleh petunjuk kebenaran. Makanya ada ungkapan
Namun faktanya, sejarahnya, sekali lagi pemberi petunjuk selalu diingkari dan diabaikan. Akasamu bilai jahda imanihim la inja'ahum nadhiral la yakununa ahda min ikhda al-umam. Falamma ja'ahum nadhiram ma zadahum. Ini kan ila nufuro. Ini kan, dan mereka itu bersumpah, wa aqsimu billah, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan sebenarnya sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, mereka akan mengikuti, mereka akan mendapat petunjuk seperti halnya orang-orang yang mendapat petunjuk di masa lalu. Tapi tatkala benar-benar ditampakkan risalah kebenaran dengan yang membawa, kedatangannya tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran. Ya begini, apa yang terjadi setelah benar-benar sang utusan dimunculkan, semua tokoh suku, bangsa, penguasa maunya kedatangan para utusan itu mengkuatkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Jadi kedatangannya yang ditunggu saat itu, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Musa, meminta untuk didatangkan kebenaran, didatangkan sang pembawa kebenaran, utusan itu. Tapi setelah benar-benar datang, ditampakkan, ternyata semua tokoh dan masing-masing suku, penguasa itu, kedatangan utusan itu maunya mengkuatkan pembenaran kedudukan dan kekuasaan mereka. Maunya mereka untuk kedatangannya Rasul itu mengkuatkan idenya, pemikirannya, membenarkan syariatnya, membenarkan sistemnya, membenarkan pendapat-pendapat mereka, mengukuhkan hegemoni-hegemoni yang telah mereka buat, membenarkan pandangan-pandangan, gaya dan sistem beragama mereka di masa lalu itu. Dan ternyata tidak sesuai dengan bayangan mereka. Lu tiba-tiba gak kena disetir kan gitu kan. Lu tiba-tiba kena dikendalikan. Ya wis, ya aja berkembang ning ya gak usah dipateni kan begitu. Jadi mereka sudah terlanjur mengembangkan kitab-kitab, mengembangkan tafsir-tafsir. Jadi beragamanya itu beragama tafsir. Tafsirnya Abu Jahal, tafsirnya Abu Lahab, tafsirnya Korun, tafsirnya kan begitu. Biyen lo ya, biyen. Aku kan gak tak baleni ngene kok wis salah paham. Biyen tuh masa lalu. Sejarah. Jadi mereka sudah terlanjur mengembangkan kitab. Kayak di gone sinetron ke lo. Ini fiksi. Jika sama itu ketepatan saja kan gitu loh. Jadi mereka sudah terlanjur mengembangkan kitab-kitab, dijadikan pedoman, mengembangkan tafsir, mengembangkan kekuatan dan kekuasaan. Sudah terlanjur membuat konspirasi-konspirasi tentang kebenaran menurut angan-angan akal pikiran mereka. Itu pada saat sebelum, tadi kan ini kan cerita sebelum Nabi Muhammad kan, cerita Nabi Isa gitu. Apalagi jika sudah menjadi pekerjaan, sudah bagian dari pendapatan ekonomi sebagai profesi, ya sudah ketir-ketir, mulai was-was, khawatir, ketakutan, kehilangan pekerjaan. Padahal seandainya mau mengakui, ini zaman biyen,
Nabi Muhammad ya enggak piye-piye, ya terus nih kowe wong memang golekmu duwe iki dakwah carane ngono gak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa. Tapi sekarang kan hatimu, hati kamu kan punya orientasi, punya tujuan. Enggak apa-apa gitu. Tapi wis khawatir dulu, wis was-was kalau kehilangan pekerjaan dan profesi. Bayangke wae, selagine kamu itu bakul kacang laris, sebelahnya juga bakul kacang, atau mungkin jualan bukan kacang yang lain lebih laris, kuwi wis sudah meruntik kok gitu loh, wis golek sudah mencari dukun kok gitu. Padahal kalau mau nembung, ya dikasih gitu loh. Jadi takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kekuasaan dan kekuatan. Ya akhirnya dalam sejarahnya yang terjadi adalah Yunus dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Dzulkifli terusir dari rumahnya sendiri ke Tulo-Tulo, sampai dia duduk di bawah pohon ara. Nabi Ibrahim terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikejar-kejar. Nabi Ibrahim itu pangeran. Untuk menghilangkan jejak, bertani di sini pindah lagi, bertani di sini pindah lagi, bertani di sini pindah lagi, kan begitu terus. Nabi Musa terusir dari negerinya sendiri. Nabi Isa dikejar-kejar dan maunya dibunuh. Infiltrasi kepada Nabi Muhammad, dikejar-kejar untuk dibantai. Ini semua sepengikutnya kan gitu. Peristiwa dengan pola seperti ini sesungguhnya yang menimpa Ashabul Kahfi selama 350 tahun, ditekan, diolok-olok, difitnah, dikejar, dibantai, sehingga selama 350 tahun tidak sekedar tidak bisa menyampaikan kebenaran risalah tauhid kepada umat, namun karena terus dipantau, diawasi, dilarang keras menyampaikan kebenaran al-haq min rabbik, dan sesungguhnya bahwa mereka lah pembawa kebenaran itu. Maka yang terjadi kemudian, saat sudah ada peluang bertauhid itu dapat disampaikan. Karena apa? Anjingnya kan masuk surga. Kenapa disimbolkan begitu? Dijaga oleh anjing. Jadi anjing itu sebenarnya simbol orangnya penguasa yang ditugasi menjaga Ashabul Kahfi yang di dalam gua, jangan sampai keluar. Dijaga jangan sampai berbicara tentang tauhid, jangan berbicara tentang ajaran, kan gitu. Tapi karena menjaga terus menerus, akhirnya kupingi krungu. Gak koncone jagongan, akhirnya krungu, mendengar. Akhirnya dikatakan anjingnya mlebu surga. Loh, ternyata yang benar beliau. Akhirnya dia mlebu jadi murid. Setelah dia jadi murid, itu akhirnya bisa keluar. Setelah bisa keluar, diserupakan, menyampaikan kepada masyarakat. Ternyata masyarakat pangkling, di Quran diserupakan duit yang disimpan dia selama 350 tahun
Setelah sampai pasar, duwite ora payu. Mosok perkara duit gak payu mlebu Quran. Gitu loh logikane gitu loh. Jadi sudah tidak lagi mengenal konsep beragamanya para nabi dan para rasul. Padahal sesungguhnya keberadaan imam zaman pembuka al-huda sebagai wujud terang cahaya di setiap zaman akan selalu ada. Wa ja'alnahum a'imah yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim filal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Dan sebenarnya kami menjadikan mereka imam-imam yang menunjukkan al-huda sebagai terang cahaya hidup dan kehidupan, sehingga Allah huwa dikenali keberadaannya kan gitu kan. Nah, itu tadi sudah saya aturkan. Jadi duit yang di pasar enggak laku gitu. Gak payu duwite. Mung perkara duwit 1000 gak payu masa mlebu Quran gitu. Itu menyampaikan tentang tauhid. Lu kok beda, lu kok asing. Syahadat itu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian syahadat itu saat kita uraikan bersaksi bahwa menyatakan dia yang punya nama Allah. Kuwi saiki kaget kok gak Ashabul Kahfi gitu loh, saiki do kaget gitu. Jadi konsep beragama al-awaluddin ma'rifah, awalnya bersahadah, itu makrifat, itu hangus, itu hilang, tergantikan dengan pola beragama dengan model bacaan, berpedoman pada kitab-kitab beragama leluhur, beragama nenek moyang, katanya ke katanya. Itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh umat-umat di masa lalu. Sejarah. Karena kebenaran selalu dimusuhi, diolok, difitnah, dan tidak sedikit yang dibunuh, akhirnya keberadaan kebenaran risalah kerasulan digaibkan atau uzlah atau sembunyi faham. Sehingga antara Nabi Ibrahim ke Nabi Daud jaraknya sampai 500 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun. Akhirnya perjalanan kebenaran akhlak mitropik sebagai kebenaran agama, tatanan lahir digenapi dengan tatanan batin mengenal Tuhan. Itu akhirnya para imam itu mengambil sikap sing penting di dunia ada. Walaupun hanya memiliki 1-2 murid atau pengikut, sing penting tidak hilang dari permukaan bumi. Akhirnya kan begitu. Akhirnya akankah di zaman ini atau yang akan datang kebenaran akhlak mitropik, kebenaran bertauhid adalah perihal mengenal kebenaran adalah keberadaan Rasul, akan ditampakkan di atas permukaan bumi Allah. Imam Mahdi, Mesias, Ratu Adil, Satrio Beningit, Buddha Angon, Avatar. Akankah ke depan akan muncul? Akankah ilmu yang menjadikan, mengetahui dan mengenal arah dan tujuan hidup dan kehidupan ini, yang menjadikan hati nurani berfungsi, akan dijadikan orientasi di kehidupan di masa yang akan datang? Gimana jawabannya? Tergantung Anda, tergantung kita, tergantung kalian. Akal menyuburkan ego nafsu atau akal menyuburkan zikir hidupnya hati nurani.
yang menjadikan ingatan hati nurani itu berfungsi karena mengenali alam ghaibnya diri Tuhan. Walau alam bisawabi. Bergerak sadar sebagai hamba karena memang mengenal Tuhan. Ya berarti kan Tuhan sendiri kan begitu kan. Mereka yang semula mencari apalagi menunggu, apalagi sudah merasa nyaman, sudah merasa sebagai ahli surga, dapat dipastikan akan menolak. Begitu kan fakta sejarahnya. Yang menjadikan mereka menolak dan mengingkari itu apa sih? Itu cerita sejarah itu. Bagi yang suka berbangga-bangga kesukuan, lah kok suku itu kok bukan dari suku kami gitu. Kan gitu. Kalau mereka bangga keturunan, apalagi musuhe, jelas nggak mungkin gitu loh. Lu kok keturunan mereka, kok ora keturunanku ya. Kan gitu. Bagi yang suka bangga-bangga kepandaian, kepintaran, arogansi akademik umpamanya begitu. Lu lah kok tibae Satrio Piningit itu ora pinter. Duduk wong cedhik cendikia, lu kok wong awam. Bagi yang berbangga-bangga ketokohan, lu kok bukan tokoh, kok orang bodoh kan. Lu sering bahas, kok tidak sesuai dengan kriteria dan tanda-tanda yang selama ini aku bahas ya. Waduh kacau, kan izin akhirnya. Seandainya itu dia mengaku secara rasional pun juga malu. Sudah terlanjur sering bahas. Aduh rasa sesuai. Andeng-andeng di tengah lu tiba kok di kiwo kan gitu kan. Lu kok tidak datang melayang dari langit. Mereka bayangannya Nabi Isa meduk itu kan keleyang-keleyang sangka langit. Lu kok enggak? Gitu. Imam Mahdi itu dari Khorasan, Irak. Lu kok Indonesia? Yang bae biyen buh tahun piro mungkin ya kok Irak kono. Jadi pertanyaan lu lah kok mosok apa iya? Itu seambrek-ambrek alasan untuk menolak dan mengingkari kehadirannya seandainya itu memang benar. Bahkan akan ada yang mengatakan lebih baik saya masuk neraka daripada saya harus taat dan patuh dan beriman kepada keberadaan dan ajarannya. Kan ya? Disungguh dengan sebenarnya saat kebenaran dan keadilan tidak mengkait hubung dengan kebenaran al-haq min rabbik, maka hanya berhenti pada pengetahuan wacana dan wawasan, hanya akan menemui perselisihan, percecokan dan pertikaian dan penuh kepentingan. Saat kebenaran dikonsepkan dengan keegoan nafsu oleh akal pikiran manusia, oleh pendapat dan kesepakatan serta konspirasi sebagai kebenaran yang difungsikan dan digunakan untuk melakukan tata kelola kehidupan, maka kemustahilan, kemakmuran, berkeadilan, apalagi keselamatan terwujudkan sehebat dan secerdas apapun seseorang itu. Negara sing tata titik tentu nggak ada percecokan, apa meneh manajemen nih begitu loh. Nek adu kepintaran, tukaran, ya tangeh lamun terwujudnya adil makmur gitu. Ya, kalau kita bahas negara-negara, Amerika kan negara maju. Itu setiap hari uang tembak-tembakan itu, tapi nggak diberitakan toh.
Kalau tata kelola kehidupan mengkait hubung dengan kebenaran akhlak mentropik, ending kemajuannya akan terus meningkat, mewujudkan kehidupan yang harmonis, memakmurkan, mengadilkan, mensejahterakan, membahagiakan, dan menyelamatkan. Paham ya? Enggak, jadi kalau memang saat Mojopahit mengkait hubung dengan kebenaran akhlak mentropik, maka dihubung dengan India. Saat itu Wasitoh di India, kemudian India membuat utusan untuk menjadi penasehat di Mojopahit, maka keemasan terwujud. Tapi pada saat Brawijaya keempat sudah nggak digunakan, surut. Sriwijaya juga sama, Kutai juga sama. Keimanan itu fakta bersaksi, fakta aku bersaksi, fakta makrifat, yakni fakta mengenal. Sedang keyakinan, intuisi, perasaan, dan percaya itu bukan fakta.